Nah, ini salah satu contoh ya, Perda Kota Depok ya, tentang APBD, Lembaran Daerah Kota Depok ya. Kalau APBN namanya lembaran apa? Kalau ini kan tercatat di Lembaran Daerah Kota Depok. Kalau APBN, lembaran negara. Iya, lembaran negara ya. Lembaran negara. Ya nanti statusnya adalah undang-undang. Nah, kalau daerah, ini adalah perda, peraturan daerah. Peraturan daerah Kota Depok nomor 7 tahun 2019 tentang APBD tahun anggaran 2020 ya. Perhatikan di sini menimbang ya, menimbang bahwa RAPBD yang diajukan oleh kepala daerah ya. Ini ya, kepala daerah ini yang A dulu ya. Yang A, kepala daerah mengajukan rancangan perda RAPBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD. Nah, penjelasan dan dokumen pendukungnya ini antara lain KUA PAS ya, kepada DPRD sesuai waktu yang ditentukan. Nah, kemudian RAPBD yang diajukan ini dibahas kepala daerah bersama DPRD ya, dengan mempedomani RKPD, KUA PPAS, dan ini mendapat persetujuan bersama berdasarkan nota kesepakatan ini antara pemerintah Kota Depok dan DPRD. Jadi jelas ya, RAPBD-nya diajukan oleh oleh kepala daerah dengan mengacu ke RKPD, KUA PPAS, kemudian diajukan ke DPR, dibahas bersama, kemudian disetujui. Nah, kalau itu sudah disetujui, maka nanti akan perdanya. Perdanya ini adalah perda contoh perda Kota Depok ya. Kita lihat di sini dasar hukumnya banyak ya. Mengingat ini dari UUD 45, kemudian UU 15 tahun 2019, Undang-Undang ini Keuangan Negara ya, Undang-Undang 17, Undang-Undang 1, banyak sekali sampai dasarnya sampai 45 ya, 45 peraturan ya, peraturan. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Wali Kota Depok. Ini artinya sudah rancangan yang dibawa oleh Wali Kota Depok sudah disepakati dan disetujui oleh DPRD ya. Kemudian di sini lihat di sini pendapatannya 3 triliun lebih, belanjanya 3,6 triliun ya, sehingga ada defisit ya. Defisit ini dibiayai dari mana? Ini dibiayai dari ini penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini dari tahun sebelumnya ya. Dari tahun sebelumnya. Pembiayaan penerimaan 615 miliar, pengeluarannya 74 miliar, jumlah pembiayaan netonya sekian. Silpanya 0 ya. Defisit dikurangi
defisit ditambah pembiayaan neto ya, sehingga silpanya 0. Kita lihat di sini pendapatan daerah. Ini ada pendapatan asli daerah, kemudian dana perimbangan, lain-lain pendapatan sekian. Kemudian ada PAD ya. PAD nanti dirinci lagi ya. Dari pajak daerah, dari retribusi, kekayaan negara dipisahkan, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah. Dana perimbangan kemudian ini lagi didetailkan, ada dari hasil bagi hasil pajak, dana alokasi umum, kemudian ada dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan ini ada pendapatan hibah ya, kemudian dana daruratnya tidak ada, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah, kemudian dana penyesuaian otsus ini, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya tidak ada ya, tidak ada, tidak ada bantuan keuangan dari provinsi ya. Nah ini tahun 2019 ya, belum muncul PP 12 tahun 2019, sehingga masih menggunakan istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung ya. Jadi ini udah muncul duluan, PP 12 tahun 2019 baru muncul belakangan. Pembiayaan daerah ini ada dua ya, penerimaannya 615 ya. 615 miliar ini berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya ya. Dari silpa kecil ya, dari silpa kecil tahun anggaran sebelumnya. Jadi selisih penerimaan dan selisih lebih perhitungan anggaran ya. Tadi saya salah ya, selisih lebih perhitungan anggaran ya, bukan penerimaan anggaran, selisih lebih perhitungan anggaran. Ini berasal dari realisasi penerimaan tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi realisasi pengeluaran tahun anggaran yang bersangkutan. Nah ini kita lihat di sini pengeluaran ini untuk pengeluaran terkait dengan ini pengeluaran pembiayaan daerah ini digunakan untuk penyertaan modal di BLUD ya, dan di BUMD ya, ada 74 miliar ya penyertaan modal di BUMD. Nah di samping yang terkait dengan pasal dan ayat ada lampiran-lampirannya, ada lampiran-lampiran. Nah di sini ditandatangani oleh Wali Kota Depok, disahkan oleh Sekretaris Daerah. Nah, ini teman-teman sekalian gambaran terkait dengan Perda APBD Depok tahun 2020. Nah, saya akan perlihatkan lagi tentang ini. Ini menambah informasi terkait dengan kuliah pertama ya.
Ya, ini pertama terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, APBD, dan APB desa. Ya. Kemana eksekutif mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya? Pengelolaan keuangan APBN kemana, APBD kemana, APB desa kemana? Nah, pemerintah pusat melaksanakan pertanggungjawaban APBN ke DPR RI. Ya. Pemerintah provinsi ke DPRD tingkat 1. Pemerintah kabupaten melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya ke DPRD kabupaten. Pemerintah Kota Madya ke DPRD Kota Madya. Sedangkan pemerintah desa ini ke BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Ini dari sisi ini ya legislatif ya. Kemudian kita masuk ke CEO-nya ya. Pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan daerah. Kita lihat dulu pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat itu CEO-nya adalah presiden. Kemudian Chief Financial Officer-nya Menteri Keuangan. Bendahara umum negara itu Menteri Keuangan. Chief Operational Officer atau Menteri Teknisnya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Pemerintah provinsi CEO-nya gubernur, CFO-nya ini sekretaris daerah ya. Kemudian BUD, bendahara umum daerahnya itu adalah BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau SKPKD. COO-nya itu adalah kepala dinas atau kepala badan. Nah, ini di kabupaten atau kota Madya ini mirip. Nah, kemudian kita masuk ke pemerintah desa, teman-teman sekalian. CEO-nya itu kepala desa, ya. CFO-nya itu sebenarnya ini sekretaris desa ya. Kemudian bendahara, ini bendahara ya. Bendahara itu keuangan, nah COO-nya itu kepala seksi. Pertanyaan saya, apakah di desa, di pemerintahan desa ada bendahara umum desa? Kan ada BUN, ada BUD. Apakah ada BU desa? Setahu saya nggak ada ya, Pak. Oke, nggak ada. Kamila. Kenapa nggak ada? Karena desa ke BUD, Pak. Karena desa, apakah memang benar ke BUD? Ke kepala desa. Yang menjabat sebagai bendahara siapa? Bendahara desa siapa? Bendahara desa. Kaur keuangan, Pak. Kaur keuangan. Seperino. Perlu nggak ini bendahara umum desa? Bendahara umum ya, bukan bendahara biasa ya. Di desa tidak perlu ada bendahara umum. Karena apa? Karena untuk pengelolaan ini, pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan oleh kaur keuangan sebagai bendahara, baik sebagai bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Dia pemerintah desa tidak perlu ada bendahara umum desa. Kenapa? Karena skopnya cuma kecil ya, desa itu kecil. Nah, ini ada bendahara umum daerah
karena nanti mewakili dinas-dinas yang akan mencairkan dana, ya. Cairan dananya ke BUD. Ya. Beberapa puluhan ini dinas atau badan nanti mencairkan dananya ke BUD. Nah, sedangkan pemerintah desa untuk pengelolaan ininya, pengelolaan desanya, pengelolaan keuangan desanya cukup ditangani oleh bendahara yang dalam hal ini dijabat oleh KUR keuangan. Baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Pertanyaan saya di sini, kenapa di desa tidak dibedakan antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran? Rentang kendalinya sempit atau luas? Sempit, Pak. Sempit, ya. SDM-nya banyak atau sedikit? Transaksi keuangannya banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Nah, sedikit. Jadi cukup satu orang aja, ya. Satu orang aja. KUR keuangan, ya. Tapi nanti pembukuannya dipisahkan, ya, dipisahkan. Untuk pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan negara, APBN maupun APBD, sesuai aturan menuntut adanya pemisahan antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kenapa? Karena kompleksitas transaksinya dan juga rentang kendalinya yang lebih besar, sehingga perlu dilakukan pemisahan yang mengelola bendahara penerimaan dan mengelola bendahara mengelola pengeluaran. Nah, ini kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, ya. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara pada dasarnya adalah Presiden. Kemudian kekuasaan pengelolaan keuangan negara ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat, gubernur untuk pemerintah provinsi, bupati untuk pemerintah kabupaten, wali kota untuk kota Pemkot, kemudian kepala desa untuk pemerintah desa. Kemudian ini kita melihat nomenklatur namanya koordinator pelaksana pengelolaan keuangan negara. Koordinatornya di sini adalah Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu dijabat oleh sekretaris daerahnya. Kemudian pemerintah desa oleh sekretaris desa. Nah, kemudian berikutnya mengenai pejabat perbendaharaan atau pejabat pengelola keuangan, ya. Kita melihat di sini untuk pemerintah pusat itu bunnya adalah Menteri Keuangan. Untuk pemerintah provinsi, kabupaten, utama dia ada bendahara umum daerah yang dijabat oleh ini kepala BPKAD atau kepala dinas PKAD atau kepala biro keuangannya. Kemudian kuasa BUN atau kuasa BUD-nya untuk pemerintah pusat itu
direktur PKN dan kepala KPPN ya di daerah ya. Sedangkan kuasa BUD itu dijabat bisa Kabid Perencanaan Anggaran, bisa Kabid Perbendaharaan ya, bisa Kabid Akuntansi dan Pelaporan, atau kepala bagian keuangan. Sedangkan di daerah, di pemerintahan desa tidak ada BUD dan kuasa bendahara umum. Ya, cukup KAUR keuangan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, pejabat perbendaharaan ya. Pejabat perbendaharaan ini ada PA, kuasa PA, pejabat pembuat komitmen. Nah, pejabat pembuat komitmen itu adalah istilah untuk pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah namanya PPKOM ya, pejabat pembuat komitmen. Kemudian ada PPSPM, ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Nah, pengguna anggaran ini adalah menteri atau pimpinan lembaga. Ya. Kuasa pengguna anggaran ini bisa kepala satker atau pejabat selain kepala satker. Pejabat membuat komitmen ditetapkan oleh PA KPA. Bisa KPA ya biasanya ya, kuasa pengguna anggaran ya. Ini untuk pendelegasian supaya lebih ini ya, lebih sederhana birokrasinya ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, untuk pengguna anggaran ini kepala dinas atau kepala badan ya. Kuasa PA-nya ini kepala unit SKPD. Pejabat komitmen ini ditetapkan PPKOM, PPSPM dan bendahara penerimaan pengeluaran ditetapkan ini ya oleh PPKOM dan PPSPM ini dijabat oleh PA atau KPA. Kemudian di sini bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ditetapkan oleh pimpinan daerah. Nah, perhatikan di sini, di daerah, apakah ada rangkap jabatan atau tidak adanya check and balances? Apakah ada check balances di sini? Di Pemda. Ini ya, saya lingkar ini. Adakah check and balances di sini? Kalau ini kan jelas ya, di pemerintah pusat itu PPK dan PPSPM itu tidak boleh saling merangkap. Tetapi di sini di Pemda ini ternyata dua-duanya adalah PA dan KPA. Adakah fungsi ini, fungsi check and balances-nya? Ada yang mau coba jawab? Nah, teman-teman sekalian, untuk PPKOM ini di daerah ternyata biasanya diserahkan ke tim pengadaan ya, tim pengadaan barang dan jasa. Ya. Tim pengadaan barang dan jasa ini punya sertifikat ya. Jadi PPK-nya itu adalah tim pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk oleh PA atau KPA. Sedangkan ini pejabat penandatangan SPM itu adalah
PA atau KPA. Yang menandatangani SPM itu adalah PA atau KPA. Sedangkan ini yang menandatangani PPSPM adalah PPSPM yang ditunjuk. Bisa kepala seksi atau eselon 3-nya. Nah, ini ya perbedaan istilah dan kondisi yang berbeda antara di daerah dan di pusat. Di desa, PA-nya adalah kepala desa. Kuasa pengguna anggarannya ini adalah Kasih. Pejabat pembuat komitmennya ini tim pengadaan ya. Kemudian PPSPM yang menandatangani SPM itu adalah sekretaris desa. Ini bendahara ini penerimaan, bendahara pengeluarannya ini KUR keuangan. Kemudian kita lihat ini bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ya. Perhatikan di sini kalau di pemerintah pusat bendahara pengeluaran ada, bendahara pengeluaran pembantu ada, tapi pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran pembantu tidak ada. Di daerah ada ya. Ada bendahara pengeluaran, ada bendahara pengeluaran pembantu, ada pembantu bendahara pengeluaran, ada pembantu bendahara pengeluaran pembantu. Agak pusing ya istilahnya ya. Bendahara pengeluaran pembantu itu tugas dan fungsinya mirip dengan bendahara pengeluaran. Pembantu di sini maksudnya adalah staf ya, staf. Tugasnya adalah membantu bendahara pengeluaran atau membantu bendahara pengeluaran pembantu. Kira-kira efisien birokrasi yang mana yang efisien? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Yang pusat ya, Pak. Pemerintah pusat ya. Nggak terlalu banyak ini ya, jelimet ininya. Kenapa? Karena pemerintah pusat itu dapat dibantu oleh aplikasi ya. Ada aplikasi Sakti, ada apa itu sudah lebih canggih ya. Di daerah masih banyak perlu tenaga manual ya. Kemudian ini bendahara penerimaan ya. Bendahara penerimaan. Di pusat itu ada bendahara penerimaan ditetapkan KPA. Di pusat tidak ada bendahara penerimaan pembantu. Nah, ini siapa yang mau jawab? Kenapa di pusat tidak ada bendahara penerimaan pembantu? Tugas bendahara penerimaan apa? Menerima uang dari mana? Dari hasil apa? PNBP ya Pak. PNBP, ya. Oke, dari hasil PNBP. PNBP itu disetor kemana? Ke kas negara. Ke kas negara. Selain kas negara kemana? Jeferino atau yang lain? Bendahara penerimaan punya rekening nggak? Punya Pak. Ya, bisa nggak pengguna PNBP menyetor ke ini ke rekening bendahara penerimaan?
Bisa, Pak. Bisa ya, tergantung ini ya, tergantung ketentuan satkernya ya. Karena itu kalau sudah cashless ke rekening, perlu bendara penerimaan pembantu enggak? Kalau sudah cash, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena bendara penerimaan aja udah cukup Pak untuk Ya. ngizinin PNBP. Betul. Karena langsung ke rekeningnya. Apalagi ini ya, pembantu bendara penerimaan, tidak perlu ya. Nah, di daerah problemnya adalah karena masih manual ya. Setor retribusi itu pakai karcis manual, ada loket dan segala macam ya. Masih manual sehingga ini perlu banyak pembantu ya. Nah, kalau di desa ini ditangani oleh kepala urusan keuangan ya. Ya, saya ini isi portal dulu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman sekalian, beberapa hal terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta konsepsi dalam APBD ya. Kita akan lanjutkan ini dengan pertemuan ketiga berikutnya minggu depan. Teman-teman siap ini ya, perda mengenai APBD daerah masing-masing, dan kemudian teman-teman pelajari perda tersebut. Nah, untuk saat ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya izin tanya mengenai tugasnya, Pak. Ya, oke, silakan. Jadi cukup mengumpulkan perdanya saja, mungkin nanti pertemuan ketiga Bapak mau nanya-nanya, bisa dijelaskan langsung oleh teman-teman gitu ya, Pak? Ya, ya. Oh, ya. Nanti kalau perlu nanti teman-teman presentasi secara lisan ya. Nanti saya tunjuk secara acak sehingga semua harus siap ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, Kamila dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatian dan aktivitas di PJJ ini. Kita insya Allah ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.